Kami dari kelompok aspek hukum bisnis. Di sini kami mengangkat studi kasus ketidaksesuaian gaji menurut UMK atau UMR. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatma Sari. Nama saya Siti Nurul Hidayatul Saloma. Nama saya Titi Triwidayanti. Nama saya Tati Triwijayanti. Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenaga kerjaan, karena salah satu tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika nilai upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerjaan, maka pekerja tersebut akan menolak pekerjaan yang ditawarkan. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya, dasar hukum tentang gaji atau upah. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Keempat, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 tentang upah minimum provinsi tahun 2020. Kelima, Keputusan Menteri Negara Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep/226/Men/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, dan pasal 21. Peraturan Menteri Tenaga Nomor Per/1/Min/199 tentang upah minimum. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU/13 Romawi/2015. 1. Pasal 90 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. 2. Pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan. 3. Pasal 89 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. 4. Pasal 3 ayat 1, pasal 1 angka 10 UU PPHI. 5. Pasal 3 ayat 2 dan 3, pasal 4 ayat 1 UU PPHI. 6. Pasal 4 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 UU PPHI. 7. Pasal 5 UU PPHI. 8. Pasal 51 ayat 1 dan pasal 53 UU PPHI. 9. Pasal 185 ayat 1, pasal 90 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Ada juga tata cara penangguhan upah sebagai berikut. Yang pertama, penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan tertentu upah minimum yang dilakukan pada waktu yang diberikan penangguhan. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72 atau PUU Romawi 13/2015 menyatakan bahwa versa, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu yang diberikan penangguhan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, Mahkamah memberikan penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama pemenuhan tetap wajib dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 72 PUU Romawi 13 2015 menyatakan bahwa perusahaan tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu yang diberikan penanggulangan, bertentangan dengan undang-undang yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, Mahkamah memberikan penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penanggulangan tetap wajib dibayar oleh perusahaan. 4. Dengan kata lain, penanggulangan membayar upah minimum tidak serta-merta menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar selisih upah minimum dalam masa penanggulangan tersebut. Yang terakhir, yang kelima, selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penanggulangan adalah utang perusahaan yang belum dibayar pada pekerjaan atau pegawainya. Jadi, perusahaan dilarang memberikan upah di bawah ketentuan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun UMP atau UMK yang ditetapkan oleh daerah setempat seperti DKI Jakarta. Langkah hukum yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengadakan perundingan bipartit antara pekerja atau serikat pekerja buruh dengan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, apabila dalam waktu 30 hari perundingan tidak tercapai kesepakatan, salah satu atau para pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatannya. Yang ketiga, instansi yang bertanggung jawab akan menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrasi. Jika tidak menetapkan pilihan, maka akan diselesaikan dengan melalui mediasi. Selanjutnya, nomor 4, apabila konsiliasi atau mediasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Yang terakhir, sementara itu, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat dan tetap serta tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.